Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas bosku semuanya. Selamat pagi semuanya. Masih di Tulungagung, bos. Nah, pada kesempatan kali ini, apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini, di hari yang cerah ini, kita akan berbagi share tentang betina. Ya, betina kenari, atau mungkin kalau di dalam ternak kenari sebagai babuan, yang dia mengeram tugasnya, yang dia meloloh, merawat anakan, atau bisa dibilang ibu asuh. Itu sangat beragam jenisnya. Nah, di sini kita akan menunjukkan pada teman-teman semuanya tentang kenari impor dibuat babuan. Wow, kenari impor dibuat babuan. Opo ora heboh impor kok gue babuan? Apa itu kenarinya dan apa alasannya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan di samping saya ini adalah jenis kenari impor. Ini dari TKF, bos. Jenisnya adalah singer, kenari singer. Oke. Kenari singer ini diimpor khusus dari negara Turki, yang mana kenari ini memiliki postur yang hampir sama dengan lokal, ya. Kalau di sana kenari ini adalah jenis kenari lokalnya di Turki, ya. Dia memiliki tubuh yang kecil, yang bendek, ya. Dari kepala sampai dengan ujung ekor itu pendek, ya. Kakinya pun juga dia nekuk, pendek. Warna star blue kalau yang ini contohnya. Bisa kita lihat untuk ringnya. Ringnya ini ring negara, ya, ungu, ya. Jadi memang benar-benar fix ini adalah kenari impor. Oke, bos, ini yang berikutnya. Yang satunya lagi warna bone hijau, ya, hijau sedikit ada kuning-kuningnya gitu bawahnya. Ini juga sama, ini juga diimpor langsung dari negara Turki, tetapi yang saya buat sampel ini adalah kenari jenis apa namanya, yang jantan, jenis kelaminnya jantan. Nanti akan kita bahas teman-teman semuanya, bagaimana sih tata kelola atau cara perawatan kenari babuan dari segi nutrisi, makanan, apa sih bedanya, dan mengapa kok ini digunakan untuk babuan, apa enggak eman gitu, ya, karena dia kenari impor. Nah, itu nanti ada alasan tersendiri yang akan kita ulas bersama Mas Eka, karena saya sekarang masih berada di Tulungagung. Oke, ini teman-teman, ya. Burung inilah yang menjadi burung ibu asuh atau bapak asuh yang merawat kenari Yorkshire semenjak dari telur sampai dengan mandiri, ya. Jadi kandangnya ini pun juga diberikan kandang yang kecil, nih, ya. Jadi dengan kandang inilah kenari-kenari anakan Yorkshire itu menetas dan tumbuh di kandang kecil seperti ini. Oke, Mas, alasannya apa, Mas, kok bisa pakai impor untuk babuan? Opera eman, Mas, opera golek lokal, wae, Mas. Sebenarnya lokal sih nggak apa-apa, Mas. Kita Terus juga pakai lokal juga, cuma biar tingkat keberhasilannya tinggi kan kita pakai singer, karena musim kawinnya kan sama, Mas. Jadi kita enak nyiapkan burung itu bisa barengan antara babuan sama YS. oke,
Mas, berarti YS-nya yang kemarin yang turun ke sini bareng sama Singer ini jenis kenari yang dari negara mana, Mas? Yang barengan sama Singer ini. Ya. Yang ini barengan Turki, Mas. Turki juga? Iya. Oke, jadi saat kemarin waktu nurunin ini turun YS Turki ya. Kalau ini Itali, kalau kemarin barengan sama Turki, maka tujuannya adalah untuk momentum, Mas ya? Iya, momentum, kita menyamakan momentum, istilahnya kayak gitu, Mas. Ini kan babuan tahun kemarin ya, Mas. Oh, oke. Ini babuan tahun kemarin, ya. Tadi yang jantan-jantan saya pisah, saya coba untuk mendengarkan bunyinya. Oke, terus sekarang ini saya pengen tahu, Mas, pengen tahu bagaimana sih untuk pakan harian dari induan kenari Yorkshire yang nantinya telurnya itu nanti akan dirawat sama kenari-kenari Singer ini. Pakannya kalau induan bagaimana, kalau pakan yang babuan bagaimana? Kalau istilahnya babuan kita kasih istilahnya vitamin tambahan kan probiotik kan, Mas. Probiotik menetralisir perut. Supaya apa dinetralisir? Supaya loloannya itu biar anakan nggak gampang mati. Yang babuan atau induk tadi? Babuan. Oh, oke, teman-teman, saya ulang lagi. Untuk yang babuan ini harus kasih probiotik, teman-teman ya. Loloannya maksudnya di air liurnya atau gimana? Iya kan, Mas, kan otomatis kan loloan makanan masuk ke anakan itu kan lewat mulutnya. Mulutnya. Ya, terus supaya tidak ada bakteri-bakteri yang bisa membunuh. Kebanyakan kalau dibilang itu black spot, Mas. black spot. Ya. Apa itu black spot? Black spot itu anakan mati dengan ciri-ciri perut menghitam, ada hitam, titik hitam. Oh, itu black spot namanya. Ya, itu black spot itu karena gara-gara biasanya dari induan ataupun babuan yang waktu melolos dia itu kurang steril, Mas. Oke. Probiotik itu pemberiannya sejak kapan, Mas? Sejak mulai bertelur, Mas. Mulai bertelur? Iya. Dikasih probiotik. Setidaknya harusnya sih, Mas, 1 bulan sebelum untuk persiapan loloh itu. Kita harus netralkan dulu perut babuan. Oh. Jadi supaya anakan nggak gampang mati. Oke. Jadi penting sekali, teman-teman ya. Jadi di dalam tubuh kenari yang sehat tentunya akan menghasilkan anakan yang sehat pula dan lolos seleksi. Jadi tidak hanya sekedar harapan mudah-mudahan lolos seleksi, tapi harus betul-betul benar-benar harus disiapkan dulu juga, Mas. Oke. Terus untuk pakannya, Mas, ini saya bahas masalah loloan dulu. Nanti kalau sudah ini selesai kita bahas, kita tanya lagi masalah induan ketika YS ketika diternakkan itu pakannya apa saja. Oke, kalau yang ini, Mas, untuk yang babuan pakannya apa, Mas? Pakan kita kasih bijian biasa normal. Saat ngeram? Saat ngeram ya, Mas, bijian normal. Cuma dari awal bertelur kita harus latih sayur. Sayur. Iya, sayurnya kita pakai sayur blender, Mas. Oh, ya, pakai wortel, brokoli hijau, sama terkadang kita ngikutkan apel juga. Oke. Tapi enggak setiap hari ada harus campuran apel, enggak. Dibiasakan sebelumnya? Iya, dibiasakan sebelumnya itu buat modal loloh, Mas. Modal loloh? Iya. Oke. Setelah dia terbiasa, akhirnya burung itu menetas ya? Iya. Menetas. Terus loloannya hari pertama sampai hari kelima apa, Mas? Hari pertama kan pasti nggak bakal diloloh karena kan anakan kan masih ada cadangan makanan kan? Ya. Mungkin di hari kedua, ketiga ya, itu nanti indukan pasti lolos. Dan kita support pakai EF telur. EF telur. Telur pun kita nggak pakai telur puyuh, Mas. Cuma pakai telur ayam. Telur ayam. Oh, ya. Kenapa? Karena kadar proteinnya lebih rendah daripada telur puyuh. Kita kan takutnya kalau protein terlalu tinggi nanti ngefek. Oke, jadi pakai telur ayam, bosku ya. Itu wajib telur ayam, apalagi, Mas, kalau blender tadi diberikan saat ngolah nggak? Iya, Mas. Kita blender sayur brokoli hijau itu sama wortel, setelah di blender kita peras
diambil ampasnya, nanti kita campur CD sama probiotik juga mas. Oh, oke. Nanti kalau ada sih, kalau bisa pakai Nexton MSA mas. Nexton MSA. Iya, Oke. kita pakai Nexton. Untuk apa itu? Supaya apa? Ya itu memang vitamin buat loloan mas. Oh, Nexton MSA. Iya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi tidak sekedar apa namanya berharap, tapi ada berharap bisa lolos, tapi benar-benar ada upaya. Iya. Selain sayur basah tadi, blenderan tadi, blender sama telur, apalagi mas extra foodingnya? Kita Jagung pakai nggak? jagung pakai mas. Oke. Jagung pakai. Yang penting gini mas, karena babuan ini posturnya lebih besar, lebih kecil dari anakan, kita los saja makannya. Losnya makanya los. Iya, makanya los. Nanti supaya anakan aman dan babuan badannya nggak sampai istilahnya kurus. Setiap pasang burung ini pasang-pasangan mas ya? Iya mas, pasang-pasangan. Jadi babuan ini pasang-pasangan bos. Jadi dia sepasang untuk merawat telur berapa maksimal? Anak berapa? Kemarin maksimal itu YS itu walaupun isi 4 mas, terkadang yang jelas maksimal di 3 mas. Maksimal 3? Iya, mas. Mampu 3? Iya mampu. Oke teman-teman, jadi karena dia sepasang, maka Wajib sepasang mas. Apa? Kalau wajib sepasang kalau babuan saya. oh wajib sepasang. Oke, ini wajib sepasang. Yang 2 tadi saya ambil di depan. Yang ini pasangan-pasangan ini nanti akan apa namanya ngeloloh bareng anakannya. Jantannya mesti ikut ngeloloh mas? Jantan pasti ikut ngeloloh mas. Oke. Biasanya yang ngambilin makanan itu jantan mas. Oh yang ngambilin jantan malah? Iya. Si betina mengeram di induk di anakan biasanya. Oke, itu ya teman-teman ya. Dan akhirnya loloslah anakan kenari YS itu atas berkat asuhan dari kenari-kenari singer ini. Iya. Yang notabene dia memiliki badan yang lebih kecil daripada kenari Yorkshire. Bahkan kalau udah melangkring kayak orang Jawa ngerawat bule ya. Iya mas. Kadang saya juga kasihan mas, anaknya terlalu besar dan babuannya itu tampak kecil banget. Soalnya ISL usia 5 hari gitu udah sejajar dengan badan babuan. Wis 5 hari wis ngalahi babuan ya, sejajar podo lah. Oke mas, itu tentang kenari babuan dari Turki ini. Terus berikutnya vitamin untuk pakan untuk kenari yang betina. Yes. Betina gini mas, di saat breeding itu mas, kita terus pakai Nexton E sama Nexton kalsium mas. Biasanya saya pakai itu Supaya anu ya, supaya memang kita breedingnya ngegas mas. oh Ya, satu sesi bisa 3. Kemarin ada yang satu pasangan itu berhasil satu musim itu melahirkan 4 generasi. wow, 4 generasi. 4 periode. Ya, 4 periode. Oh hedian 4. Cuma kita harus support dengan vitamin, jangan cuma kita Blonder aja ya. blender aja supaya nelur nanti rusak malahan. Oke. Itu ya teman-teman ya. Untuk pakannya saat produksi kenari YS itu bagaimana kalau saat masa kawin? Masa kawin pakan tetap bijian yang jelas. Bijian, terus kita tambahin aja niger. Niger, ya. Bijiannya dari kenari seed, Isian dari kenari seed, biji sawi, tambahin niger. Iya, nigernya dibanyakin. Kalau saya biasa malah nigernya tak kasih dia cepuk sendiri mas. Oh nigernya sendiri. Iya. Biar dia milih ya. Iya biar milih, karena biar nggak kebuang juga kan mas kalau nggak dimakan itu. Oke siap. Sampah. Terus masa kawin extra fooding Masa blender tadi ya. Iya Blender juga ya. Iya blender. Kita pakai blender. Kemarin juga kita istilahnya blender itu juga mengenalkan
dulu ke burung supaya udah terbiasa apa belum. Terkadang kalau dari sana kalau memang udah mengenal blender itu ya pasti dia tahu, tapi ada juga yang burung itu nggak tahu tentang blender Blender makanan, ya. cuma dibiarin gitu aja. Jadi harus terbiasa. Iya, Oke. kita biasakan dulu. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Dan terakhir teman-teman, untuk Canary Yorkshire ini sistem kawinnya yang perlu diperhatikan adalah supaya lancar. Ini kalau di sini ini pasang-pasang ditanam sampai selesai musim, Ya, sampai bodol Mas. sampai bodol. Terkadang saya aja udah netes bulu masih bisa ngisi Mas. Wih, Edian, gitu ya. Iya. Oke, jadi apakah burung nanti tidak Mas? Tidak rusak kalau dicampur terus itu. Padahal YS eman-eman wargane Mas, larang loh Mas. Ini Mas, karena YS itu setelah masa produksi, istilahnya masa kawin, dia pasti bodol Mas. Oke. Oh ya. Pasti itu. Oke. Kan ujung-ujungnya nanti sama-sama bodol kan Mas. Ya. Makanya malah justru kalau pakai kawin cabut itu malah YS itu sering netes duluan sebelum produksi, paling cuma 1 kali produksi udah mabuk. Oh itu teman-teman ya, terjawab ya. Kalau yang perhatikan konten saya ini sampai detail ya mungkin langsung dapat ilmu. Tapi kalau skip aja ya nggak apa-apa sih, itu hak mereka kan. Yang pasti ini sangat mengedukasi kita. Harapannya yang punya Yorkshire juga bisa cetak ISL. Jadi itu. Dan yang terakhir terkait warna Mas, warna hijau Mas. Iya. Nah, kalau di sini dari sudut pandang Mas Eka dan Mas Sandi, gimana sih warna hijau itu sebenarnya? Warna hijau itu warna dasar untuk mencetak postur Mas sebenarnya. Di sini ciri anu Mas. Kalau menurut jenengan bagaimana? Enggak ada pantangan Mas warna hijau. Di sini malah justru enggak ya? enggak. Saya malah kemarin itu anakan terbanyak dan postur terbaik itu di warna jantan hijau. Tapi kita pilih betinanya yang cerah Mas. Oke teman-teman. Jadi warna hijau itu justru di sini ini dijadikan apa ya? Dijadikan andalan. Iya. Nah itu dijadikan andalan untuk cetak kenari Yorkshire, apalagi dengan anakan yang dihasilkan itu akan lebih berbeda. Bedanya dari segi apa Mas? Postur Mas. Postur. Iya. Posturnya bagaimana kalau yang menurut Mas Eka? Postur pasti lebih gede, lebih panjang. Tapi apakah nanti keluarnya anakan itu hijaunya dominan atau tetap ada campuran-campuran? Keluar kalau betina cerah kebanyakan keluar di bon Mas. Bon ya? Ya, tetap Nah, bon. tuh teman-teman dengerin tuh ya. Jadi teman-teman nggak usah takut beli warna hijau. Nah itu kita bisa silangkan dengan warna cerah ya. Bahkan justru warna hijau ini akan mengeluarkan postur yang luar biasa keren ya. Postur yang luar biasa keren dan size yang luar biasa. Jadi kalau keluar pencetak warna-warna postur bagus itu ya berasal dari gen hijau. Bisa kita lihat teman-teman, dadanya itu ya, dada, kepala itu ya, itu banyak dominan di kenari-kenari warna hijau. Itu mungkin yang sudah ngalamin adalah Mas Rio Blok M Kanari, itu juga suka warna hijau. Ternyata alasannya saya baru terjawab di Mas Sinyo El Sandi ini ya. Itu. Jadi teman-teman, yuk kita beralih mengubah mindset bahwa warna hijau itu ternyata ada kelebihannya gitu loh. Iya, memang Mas. Ya kalau di Indo kebanyakan warna hijau jadi sirian Mas. Juga makanya bukan gak apa-apa ya, memang gak apa-apa ya, memang hak ya. Iya, semua orang bebas memilih. Iya. Cuma yang ada di saya itu memang saya itu lebih dominan suka pejantan ataupun betina warna hijau. Harus itu Mas. Ya, oke. Harus kita bisa mencetak postur
yang bagus untuk YSL itu dari hijau. Kita lihat aja seperti bon ini juga, kita ini kan ada pasti ada dasarnya hijau juga. Nah itu teman-teman, ini juga hasil cetakan dari warna hijau juga kayak gini tuh kan. Jadi teman-teman berburu hijau yang postur-postur banyak mungkin teman-teman ya sekarang. Jadi mumpung belum viral hijau itu rawatan lebih mudah. Oh iya oke. Lebih bandel, lebih bandel, wantek, tahan. Iya tahan. Itulah teman-teman. Jadi warna dasar kayak gini ya dasarnya indukannya juga hijau juga kan. Nah siapa yang sangka nanti akan jadi cuan-cuan yang banyak seperti ini. Ini juga warna dasar hijau untuk indukannya. Ya, yang ada selap-selapnya itu warna hijau. Dia memiliki anakan yang harga daya jualnya juga luar biasa. Oke bosku ya. Oke bosku ya. Jadi demikianlah yang bisa kita bahas di tempat kandang Mas Eka bersama Mas Sinyo El Sandi ini yang ada di Tulungagung. Maka dari itu pesan saya teman-teman tetap semangat. Mampir aja ke sini kalau mau cari anakan-anakan YSL yang ini sudah dipersiapkan. Main-main aja silaturahim ke sini tidak apa-apa, gratis Mas ya. Gratis Mas. Asal saya di kandang aja. Asal ada di rumah. Iya. Ya, kontak-kontak dulu nomornya sudah saya sertakan di situ. Main-main tambah sedulur, tambah silaturahim. Kita nggak tahu rezeki itu dari mana asalnya. Yang pasti kita memperpanjang silaturahim, kita mempererat silaturahim, maka rezeki kita akan semakin diluaskan. Oke, pesan-pesan Mas. Ya, untuk di sini saya cuma berbagi pengalaman pribadi saya Mas. Ya. Istilahnya mau dipakai monggo, gak dipakai juga gak apa-apa. Ya. Hanya jika ada pihak yang istilah pro dan kontra kan pasti ada. Wajar lah. Nah, Hater ya, hater. ya, itulah Mas. Ya gimana ya? Yang saya jelaskan di sini itu memang pure dari perawatan saya sendiri dan nggak ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Oke, terima kasih karena Mas Eka ini memang sudah benar-benar membuktikan. Yang penting hasilnya bos. Yang penting bukti nih, tidak kayak teori tapi buktinya ada dan bisa ada anakannya. Karena ini sudah mulai musim breeding, maka ini baru mulai lagi. Ya nanti kita tunggu 1, 2 bulan, 3 bulan hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa swan ke sini lagi. Terima kasih Mas Eka, mohon pamit. Terima kasih banyak atas sambutannya di sini, atas pokoknya istimewa gue. Tidur di sini, kayak kopi, kasih makan berapa kali ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menggantikan semua yang telah diberikan Mas Eka dan Mas Sinyo yang ada di Jerman sekarang ini mantau video saya. Oke, sementara itu dulu saya pamit dulu aja. Ya Mas. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.